Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu pada materi IPA yang akan membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Langsung saja. Yang pertama ada besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang ditetapkan lebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Untuk mengingat besaran pokok, ingatlah singkatan ini, yaitu jiwa SMP. Di mana J-nya adalah jumlah zat dengan satuan mol, I-nya adalah intensitas cahaya, satuannya adalah kandela, W waktu dengan satuan sekon, A arus listrik dengan satuan ampere, S suhu dengan satuan Kelvin, M massa dengan satuan kilogram, P panjang dengan satuan meter. Kemudian besaran turunan. Ada banyak sekali besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Contohnya luas. Luas itu rumusnya adalah panjang kali lebar, di mana panjang dengan satuan M, lebar dengan satuan M juga, maka menghasilkan satuan luas yakni meter kuadrat yang dibaca adalah meter persegi. Kemudian kecepatan itu rumusnya adalah jarak per waktu, maka satuannya adalah meter per sekon. Karena jarak itu satuannya M, waktu adalah sekon. Kemudian volume. Volume ini rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Maka di situ rumusnya M semua tuh. Ada 3M. Makanya satuannya adalah M pangkat 3 atau meter kubik. Kemudian ingat ini ada informasi tambahan. Berdasarkan arahnya, besaran itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai, namun tidak memiliki arah. Sedangkan besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Pengukuran besaran pokok. Yang pertama ada pengukuran panjang. Biasanya menggunakan meteran atau mistar. Mistar mempunyai skala terkecil 1 mm dengan ketelitian hingga 0,5 mm. Kemudian ada meteran gulung, digunakan untuk mengukur jarak yang cukup jauh. Selanjutnya, jangka sorong. Skala terkecil jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, ini adalah gambarnya. Itu ada skala utama, skala nonius. Cara membaca hasil pengukuran jangka sorong adalah dengan yang pertama, membaca skala utama yang berada di sebelah kiri angka 0 skala nonius. Skala utama satuannya itu adalah cm. Kemudian ada skala noniusnya, dicari yang berhimpit dengan skala utama. Setelah ketemu, skala nonius dikalikan dengan ketelitiannya, yaitu 0,01 cm. Kemudian jumlahkan keduanya, yaitu skala utama dan skala nonius, maka akan didapatkan hasil akhir dari pengukuran jangka sorong. Selanjutnya, menggunakan mikrometer scoop. Skala terkecilnya 0,01 mm atau 0,001 cm. Jadi mikrometer scoop ini ketelitiannya lebih kecil daripada jangka sorong. Nah, dia punya dua skala, yaitu ada skala nonius dan skala utama. Cara membacanya sama, yaitu kita cari dulu skala utamanya. Setelah skala utamanya didapatkan, kemudian cari skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Hasilnya kemudian dikalikan dengan ketelitian, yakni 0,01 mm. Kemudian ditambahkan antara skala utama dan skala nonius. Selanjutnya pengukuran massa. Alat yang digunakan itu menggunakan neraca pegas, neraca sama lengan, timbangan duduk, timbangan lengan gantung,
neraca Auhaus, dan neraca digital. Nah, ini adalah gambar-gambarnya, yang A neraca pegas, neraca sama lengan, timbangan duduk, Auhaus, dan neraca digital. Selanjutnya pengukuran waktu. Alat yang digunakan yaitu arloji atau jam tangan, biasanya stopwatch dan jam atom. Selanjutnya pengukuran volume benda yang berbentuk tidak teratur. Mengukur volume benda yang berbentuk tidak teratur dengan gelas ukur. Nah, ini adalah gelas ukur. Cara mencarinya adalah dengan volume batu di gelas yang kedua dapat ditentukan dengan persamaan V batu sama dengan V2 atau volume akhir, yaitu volume air plus batu dikurang volume air mula-mula sebelum batu dimasukkan. Maka selisih antara volume 1 dan volume 2 adalah volume dari batu tersebut. Terlihat di situ volume pertamanya adalah 30. Setelah dimasukkan batu pada gelas ukur kedua, volumenya menjadi 40. Maka seharusnya volume batu adalah 10 cm kubik. Selanjutnya, pengukuran volume benda yang berbentuk tidak teratur menggunakan gelas ukur dan gelas berpancuran. Nah, ini ada gelas pancuran, di sebelahnya itu ada celah untuk air keluar. Maka ketika batu dimasukkan ke dalam gelas ukur, maka air akan otomatis tumpah. Sehingga air yang tumpah itu sama dengan volume batu yang masuk ke dalam gelas. Nah, ini volume batu sama dengan volume air yang tumpah ke dalam gelas ukur. Lanjut soal dan pembahasan. Nah, di sini ada gambar mikrometer sekrup. Berapa hasil dari perhitungan mikrometer tersebut? Ayo, silahkan dicari. Kalau sudah ketemu, jawabannya adalah 4,30 mm. Didapatkan dari mana? Skala utamanya yaitu menunjukkan angka 4 mm. Skala non-use-nya yang berhimpitan ada di angka 30. Maka 30 kali 0,01 adalah 0,30. Kemudian dijumlahkan, maka hasilnya adalah 4,30. Kita lanjutkan soal yang nomor 2. Berapa nilai volume batu berdasarkan gambar tersebut? Di situ ada volume awal sebesar 150 ml dan volume pada gelas kedua setelah dimasukkan batu berubah menjadi 200 ml. Nah, berapa nih volume batunya? Coba dihitung. Kalau sudah ketemu, kita cocokkan. Jawabannya volume air mula-mula 150. Volume air plus batu sama dengan 200 mili. Maka volume batu adalah V2 dikurang V1. Yakni 200 dikurang 150. Jadi V batu adalah 50 ml. Cukup sampai di sini pelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya pada materi video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.